Gwacheon, salah satu kota dengan populasi terbesar di Korea, terkenal dengan keindahan dan kedamaian di dalamnya. Namun kebanyakan orang yang menyebut demikian adalah mereka dengan hak istimewa atau terlahir kaya. Hal yang terlihat indah dari kejauhan mungkin tampak tragis dari dekat. Itulah fakta yang terjadi di sini. Bahkan jika dilihat dari dekat, kota itu busuk sampai ke intinya akibat berbagai kejahatan dan korupsi. Kisah berfokus kepada seorang pengacara bernama Park Chang-ho. Dia memiliki seorang istri yang berprofesi sebagai perawat. Hari itu, Chang-ho akan menghadiri salah satu sidang. Mi-ho mengancamnya agar jangan sampai kalah dalam kasus ini. Di rumah itu mereka tinggal bertiga bersama ayahnya Mi-ho. By the way, Gi-gwang sangat dekat dengan menantunya itu. Dia sering ikut menghadiri beberapa sidang. Sebelumnya, Chang-ho menyuap Hakim Yun untuk berpihak padanya. Dia terpaksa meminjam uang yang sangat besar pada rentenir untuk memenangkan kasus tersebut. Tentu saja, kalau Chang-ho menang, uang akan datang padanya jauh lebih banyak dari yang dipinjamnya. Tapi sepertinya itu adalah hari sialnya. Tanpa alasan yang jelas, Hakim Yun tiba-tiba diganti. Dan tanpa bantuannya, Chang-ho kalah dalam sidang. Chang-ho mendapat julukan si mulut besar, alias dia sering berbicara tanpa keahlian yang mumpuni. Selesai sidang, Mi-ho menghubungi suaminya. Dia terlihat sangat marah mengetahui kekalahan Chang-ho. Mengingat dengan kekalahannya, itu berarti mereka nggak bisa melunasi hutang yang kian menumpuk. Mi-ho yang udah nggak tahan pun meminta untuk bercerai. Di malam itu, Mi-ho dengan rasa kesal terus menghubungi suaminya. Ayahnya sendiri takut jika putrinya sudah marah. Dia bahkan beralasan untuk pergi dari rumah itu dan tinggal bersama Chang-ho. Tapi sebenarnya, Gi-gwang gak serius dengan ucapannya. Ternyata dia membawa barang-barang Chang-ho karena dia khawatir Mi-ho akan membunuhnya jika Chang-ho pulang ke rumah. Saat itu, Chang-ho mendapat telepon dari Pak Wali Kota. Do-ha mengajaknya bertemu dan menyewanya sebagai pengacara dalam sebuah kasus. Chang-ho pun sedikit bingung bagaimana Do-ha bisa mengenalnya bahkan memintanya menjadi pengacara. Di pertemuan itu, Do-ha memintanya menangani kasus pembunuhan yang terjadi di rumah sakit Gwacheon. Sebelumnya, terjadi kecelakaan mobil dan jasad seorang dokter ditemukan di bagasi. Ada 3 orang tersangka utama yang ditangkap di TKP. Namun Chang-ho tetap bingung mengapa Pak Wali Kota memilihnya untuk kasus sebesar itu. Do-ha pun menjelaskan saat mereka memintanya mencari pengacara, mereka mengajukan beberapa syarat. Di mana salah satu syaratnya adalah pengacaranya harus nggak kompeten. Dan Chang-ho adalah orang yang tepat, di mana dia hampir nggak pernah memenangkan kasus apapun. Bahkan dia nggak direkrut di firma hukum manapun. Dengan kata lain, Chang-ho hanya sebagai perwakilan yang berperan sebagai pengacara. Karena para tersangka sudah merencanakan sidang mereka sendiri dan menyuap para hakim. Do-ha juga menjelaskan bahwa video kamera dashboard dari kecelakaan itu menghilang. Jika ditemukan, maka itu bisa mengungkap pembunuh So Jeong. Ketiga tersangka dan juga korban merupakan anggota forum Nine Rivers. Ketiga tersangka juga merupakan kenalan Do-ha yang membantunya menjadi wali kota. Namun mereka terlalu banyak ikut campur dalam urusan pemerintahan, sehingga Do-ha ingin menyingkirkan mereka dengan cara ini. Dengan kata lain, Chang-ho akan bertindak sebagai agen ganda yang berpura-pura berpihak pada 3 tersangka. Do-ha memberikannya sejumlah uang sebagai uang muka. Keesokan harinya, Chang-ho menemui ketiga tersangka di penjara Gwacheon. Mereka termasuk tahanan istimewa, sehingga mereka mendapat perlakuan khusus dari para penjaga. Di sana Chang-ho memperkenalkan dirinya. Ya walaupun mereka udah tahu data diri Chang-ho, karena merupakan perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Do-ha. Tanpa basa-basi, mereka menyerahkan berkas yang berisi strategi untuk persidangan, kelemahan tim penuntut, dan bahkan pernyataan yang akan Chang-ho sampaikan di pengadilan. Chang-ho menampilkan sikap manis agar mereka percaya padanya.
Tapi saat keluar, Chang Ho meletakkan penyadap sehingga dia dapat mendengar percakapan mereka dari luar. Dalam percakapan mereka, Chang Ho mengetahui bahwa video kamera dashboard dipegang oleh istri Han Ji. Chang Ho juga menduga mereka mempunyai kaki tangan lain. Kemudian Chang Ho melaporkan informasi tersebut pada Do-ha. Setelah mendapat kabar tersebut, Do-ha langsung bergegas menemui istri Han Ji. Setibanya di sana, Do-ha mendengar teriakan dari lantai atas, di mana saat di ruangannya, Hae-jin diserang oleh seseorang gak dikenal. Untungnya Hae-jin hanya menderita luka kecil. Setelahnya, Chang Ho langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka, dan Chang Ho mengancam jika Hae-jin terbukti menyembunyikan barang bukti, maka dia bisa ikut di penjara. Chang Ho juga menanyakan tentang keterlibatan kaki tangan lainnya. Hae-jin mengaku ada seorang kaki tangan yang bernama Gong Ji-hoon. Dia merupakan presiden sebuah surat kabar dan ketua dari forum Nine Rivers. Dengan kata lain, ketiga tersangka dan juga korban adalah anak buahnya. Hae-jin pun memberitahu tempat persembunyian kamera dashboard tersebut dan memberikannya ke Chang Ho. Dari rekaman video itu, didapati ketiga tersangka dan korban berada di satu mobil yang sama. Saat itu, korban dipaksa oleh ketiga tersangka untuk menarik makalahnya. Namun korban terus menolak hingga dia dibunuh. Dari situ Chang Ho bertanya-tanya, apa isi makalah itu sehingga mereka harus membunuh Jeong. Setelah membunuh Jeong, mereka menempatkannya di bagasi mobil. Di sisi lain, Mi-ho terlihat khawatir dan menunggu kabar suaminya yang sudah beberapa hari nggak pulang. Sebenarnya dia sangat mencemaskan Chang Ho, dan sebenarnya Mi-ho nggak sungguh-sungguh ingin bercerai. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah itu. Awalnya Mi-ho mengira itu adalah suaminya, namun ternyata mereka adalah perwakilan dari pengadilan Gwacheon, dan kedatangan mereka adalah untuk menyita properti pribadi karena Chang Ho belum melunasi hutangnya. 이거 지금 다 어떻게 할 건데? 여보세요? Mendengar berita itu, Chang Ho berniat untuk mencari uang yang lebih banyak agar bisa melunasi semua hutangnya. Setelahnya, Chang Ho pulang ke rumah. Dia memberikan uang untuk istrinya dan menjelaskan saat ini dia sedang menangani kasus yang sangat besar dan akan lebih banyak uang jika dia memenangkan kasus tersebut. Setelah menerima uang itu, mereka pun berbaikan. Seperti rencananya, keesokan harinya Chang Ho mendatangi kediaman Ji-hoon. Dia merupakan orang kaya dan sangat berpengaruh. Tanpa basa-basi, Chang Ho langsung mengungkapkan maksud dan tujuannya. Dia berkata saat ini sudah memegang bukti rekaman kamera dashboard di TKP. Video itu menunjukkan Jang Chae-bong menghubungi seseorang di telepon. Walaupun Chae-bong nggak menyebutkan nama orang tersebut, namun Chang Ho menduga orang yang diteleponnya adalah Ji-hoon. Dia mencurigai Ji-hoon yang memerintahkan mereka untuk membunuh Jeong. Chang Ho menjual rekaman video itu pada Ji-hoon sebesar 3 miliar won agar namanya tetap aman. Namun Ji-hoon sama sekali nggak takut dengan ancaman itu. Setelah rencananya gagal, Chang Ho berniat menyerahkan langsung rekaman video itu kepada jaksa. Di malam itu, Chang Ho mengajak istri dan ayah mertuanya untuk makan malam bersama dalam rangka perayaan ulang tahun ketiga pernikahan mereka. Selesai acara, pelayan di sana memberikannya minum untuk dibawanya. Saat Chang Ho meminum minuman tersebut, dia mengalami halusinasi yang luar biasa hingga dia nggak mampu mengontrol mobilnya. Luka yang dialami Chang Ho cukup parah hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah tersadar, Chang Ho langsung mencari keberadaan ponselnya yang ternyata masih tertinggal di dalam mobil bersama rekaman video kamera dashboard.
Sesaat kemudian, anggota kepolisian tiba-tiba menangkap Chang Ho, di mana berdasar hasil tes darahnya, Chang Ho terindikasi menggunakan narkoba. Chang Ho menyadari, mungkin apa yang terjadi padanya saat ini adalah karena dia telah berani mengancam Ji-hoon. Dan dia menyadari mungkin narkoba tersebut dimasukkan ke minumannya saat itu. Chang Ho pun meminta untuk bertemu dengan Do-ha. Namun karena Do-ha tahu Chang Ho bermain-main dengan Ji-hoon, bahkan sampai menuduhnya tanpa bukti yang kuat, maka Do-ha menolak untuk membantunya. Belum cukup sampai di situ, tim investigasi juga datang dan menggeledah kantor Chang Ho. Di sana mereka menemukan emas, senjata api, dan uang tunai yang sangat banyak. Chang Ho dibawa ke penjara Gwacheon, penjara terburuk di Korea. Sebuah tempat yang berisi manusia terburuk. Para tahanan kelas bawah menganggap tempat ini adalah neraka. Namun untuk sebagian orang istimewa, tempat ini nggak terlihat demikian. Saat itu, Chang Ho dibawa menghadap kepada 3 tersangka pembunuhan. Di sana Chang Ho menuduh merekalah yang melakukan pembiusan padanya. Di sisi lain, terlihat Do-ha dan Ji-hoon sedang berada di sebuah acara. Di Korea, ada seseorang yang diberi julukan sebagai Big Mouse. Dia dikenal sebagai penipu jenius, raja kegelapan, bapak perekonomian bawah tanah, dan beberapa julukan lain tentangnya. Banyak hipotesis di luar sana tentang keberadaan Big Mouse, karena sampai sekarang sosoknya belum diketahui. Walaupun sosoknya masih menjadi misteri, namun kejahatannya dapat dirasakan, seperti ratusan kasus penipuan, distribusi narkoba, pinjaman ilegal, dan situs judi ilegal. Saat itu, tersebar berita tentang identitas Big Mouse yang dikeluarkan pihak kepolisian, di mana polisi menyatakan bahwa Big Mouse adalah Park Chang Ho. Karena sebelumnya, polisi menemukan uang 5 miliar won, narkoba senilai 10 miliar won, dan kabarnya dia masih menyembunyikan sebesar 140 miliar won dari kasus Lala Capital. Saat itu, Chang Ho akan segera digantung. Chang Ho sempat meminta maaf dan memohon agar ia dilepaskan. Dia juga berjanji akan melakukan apapun untuk itu. Saat itu juga, Ji-hoon menelpon kepala penjara dan memintanya untuk membiarkan Chang Ho hidup setelah mengetahui dia adalah Big Mouse. Anggota tim medis pun langsung diturunkan untuk menyelamatkannya, dan untungnya Chang Ho kembali bernafas. Hari itu, Mi-ho dan pengacara Chang Ho yang tidak lain adalah teman dekatnya berniat untuk membesuknya. Namun Chang Ho menolak semua pengunjung termasuk keluarganya. Ki-gwang kemudian menghubungi Son-tae dan memberitahu berita yang tengah viral saat ini. Keluarganya sendiri bahkan baru mengetahui kalau Chang Ho adalah Big Mouse. Kediaman Chang Ho juga langsung diserbu wartawan. Mi-ho meyakinkan bahwa suaminya bukanlah Big Mouse dan dia hanya dijebak. Mi-ho juga mengirim pesan padanya jika ia akan selalu berjuang untuk mengungkap kebenaran itu. Ketika diinterogasi, Chang Ho diminta untuk mengaku, tapi dia bingung apa yang harus diakuinya. Karena bahkan untuk membayar sewa rumah yang hanya sekitar 30 juta won saja dia nggak mampu. Chang Ho juga terbukti menginvestasikan 100 miliar won untuk Lala Capital. Tapi bahkan dia sendiri nggak tahu tentang Lala Capital. Lalu penyidik bertanya apakah ia Big Mouse. Dan Chang Ho dengan tegas menjawab, Di malam itu, Ji-hoon menugaskan pengacara sekaligus orang kepercayaannya untuk menyelidiki identitas Big Mouse. By the way, Ji-hoon sangat berambisi untuk mengungkap Big Mouse bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Ji-hoon menjadi korban penipuan investasi Lala Capital oleh Big Mouse dan dia kehilangan 100 miliar won. Jadi dia ingin uangnya yang telah hilang dapat kembali. Itulah sebabnya dia membatalkan untuk menggantung Chang Ho. Dan ternyata, Sung-tae juga merupakan agen ganda yang juga bekerja sama dengan Do-ha.
Dia memberikan daftar pengedar narkoba yang dimana semua orang itu merupakan pelanggan Big Mouse. Sebenarnya Doha juga nggak percaya Chang Ho adalah Big Mouse. Rumor tentang dirinya tersebar dengan cepat di kalangan para tahanan. Tapi bukannya disanjung dan dipuja, Chang Ho malah mendapat perlakuan buruk dari salah satu tahanan. Karena kebanyakan dari mereka nggak percaya akan berita tersebut. Yeon-gap yang juga ikut penasaran mengajak Chang Ho berbicara empat mata. Lalu Yeon-gap bertanya tentang kabar yang tersebar. Dan Chang Ho kembali mengatakan berita itu tidak benar. 빅마우스 맞아? Namun karena perkataannya, dia malah dikurung di sel isolasi. Keesokan harinya, Sun Tae datang menemui Chang Ho. Dia membawa beberapa kabar buruk. Di antaranya, Miho langsung turun tangan untuk menyelidiki isi makalah yang menjadi penyebab kematian Jeong. Dan pastinya hal itu akan sangat membahayakan nyawanya. Juga sampai saat ini, Doha nggak bisa dihubungi, seakan dia ingin memutuskan hubungan dengan Chang Ho. Chang Ho pun meminta bantuan Sun Tae untuk mengisi surat cerai atas namanya dan menyerahkannya ke Miho. Chang Ho nggak ingin Miho terlibat dalam masalahnya, karena itu hanya akan membahayakan nyawanya. Dan juga jika Chang Ho dinyatakan bersalah, maka dia akan dipenjara seumur hidup. Dan hal yang paling buruk, dia akan dihukum mati. Mungkin sekarang, inilah hal terbaik yang bisa dilakukannya untuk Miho. 살 사람 살아야지. Miho adalah orang yang selalu ada untuknya di saat terburuk dalam hidupnya. Bukan hanya sekali, berkali-kali Chang Ho terjatuh, berkali-kali pula Miho ada di sana untuk membantunya berdiri tegar. Saat Chang Ho frustasi akan kehidupannya, salah satu tahanan menghampiri dan menguatkannya. Pria itu berkata, banyak orang yang memiliki kehidupan mengerikan. Setiap orang lahir bukan karena keinginannya, namun semua harus tetap berjalan. Semua harus hidup sesuai takdirnya masing-masing. Namun perkataan pria itu malah membuat Chang Ho semakin yakin untuk bunuh diri. Dia sengaja mencari masalah dengan pria yang memukulnya kemarin. Pria itu adalah pemimpin geng rantai yang terkenal dengan kekejamannya, yang tanpa segan membunuh korbannya dengan sangat sadis. Tujuannya agar Chun-sik membunuhnya. Dengan begitu, dia akan mati tanpa harus bunuh diri. Namun karena terlalu emosi, Chang Ho berhasil menjatuhkan Chun-sik hanya dengan satu pukulan. Belum puas sampai di situ, Chang Ho kembali mencari masalah dengan seorang tahanan yang akan segera dihukum mati. Dia terkenal sebagai psikopat yang telah membunuh 9 orang. Tapi hanya dengan beberapa tamparan, psikopat itu berlutut dan menangis di hadapannya. Semenjak dua kejadian itu, Chang Ho menjadi orang paling dihormati sekaligus ditakuti para tahanan lain. Namun tujuan Chang Ho sebenarnya bukanlah untuk mendapatkan semua ini, melainkan dia hanya ingin mati dengan cepat. Di sisi lain, Miho memulai hari pertama di rumah sakit barunya. Semua perawat di sana tampak begitu aneh baginya. Suatu waktu, Miho melihat pasien yang sedang kritis. Tanpa pikir panjang, Miho melakukan RGP pada pasien tersebut. Tak lupa dia menyalakan alarm darurat guna memanggil dokter yang bertugas. Hingga Miho berhasil menyelamatkan nyawa pasien itu, dokter yang bertugas hanya mengamati dari luar. Bahkan dokter menyalahkannya karena telah bertindak tanpa perintah. Miho sedikit bingung. Selama 7 tahun mengabdi sebagai perawat, yang dia tahu tugas utamanya adalah untuk menyelamatkan nyawa orang. Namun di rumah sakit ini, bahkan untuk melakukan tindakan tertentu harus ada izin khusus. Menurut kepala ruangannya, semua keluarga pasien yang ada di lantai itu sudah mengajukan larangan resusitasi. Belakangan diketahui, ternyata keluarga pasien dipaksa untuk menandatangani surat larangan resusitasi tanpa alasan yang jelas.
Di malam itu, Sun Tae memberikan surat gugatan cerai seperti permintaan Chang Ho. Namun Miho mengerti alasan Chang Ho menceraikannya dan dia jelas menolak perceraian tersebut. 끔뻑 죽는 놈인데 오직 했으면. Hari itu, Yeongap membebaskan Chang Ho dari sel isolasi. Dia juga mengumpulkan semua tahanan dalam satu tempat. Di penjara ini, tahanan dibagi berdasar kelas, seperti tahanan kelas A. Mereka adalah orang yang patuh dan membayar setoran setiap bulan pada kepala sipir. Dan alhasil mereka mendapat perlakuan khusus. Di atas mereka ada tahanan kelas VIP, terdiri dari orang-orang kaya. Bagi mereka, hidup di penjara sama saja seperti hidup di dunia luar, karena mereka bisa dengan bebas mendapatkan apapun yang mereka mau. Keadilan berbanding terbalik dengan tahanan kelas C, terdiri dari orang tanpa uang maupun koneksi. Mereka diperlakukan seperti budak dan sangat tidak manusiawi. Bagi mereka, penjara adalah seburuk-buruknya neraka. Saat itu, Chang Ho dipanggil ke ruangan Yeongap. Di sana Yeongap meminta bayaran sebesar 5% atau 5 miliar won dari investasi Chang Ho di Lala Capital. Hal itu agar Chang Ho bisa naik ke kelas yang lebih baik, juga untuk membuktikan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Yeongap mengancam jika Chang Ho menolak maka istrinya bisa dalam bahaya. Lalu tiba-tiba Chang Ho balik mengancamnya. Jika sesuatu terjadi pada istrinya, maka Yeongap, Ji-hoon, serta keluarga mereka akan jadi taruhannya. Dan saat itu, Chang Ho mengaku dia adalah Big Mouse. 빅마우스. 뭐? Setiap harinya, para tahanan kelas C selalu diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan mereka diberikan makanan yang sangat tidak layak. Melihat perlakuan mereka, Chang Ho memimpin para tahanan untuk melakukan protes. Chang Ho berpikir agar dirinya nggak diinjak dan diperlakukan seperti sampah, maka dia harus membuat semua orang percaya bahwa dia adalah Big Mouse. Mereka membawa ember yang berisi kotoran dan... Di tengah kekacauan, Yeongap dan beberapa tahanan kelas atas datang ke lokasi. Dia memerintahkan Chang Ho dan rombongannya untuk mundur. Kemudian Chang Ho mengingatkan kembali ancamannya tempo hari. Chang Ho menegaskan dia adalah Big Mouse dan dia dapat melakukan apapun jika ada yang menyakitinya. Yeongap yang mulai ketakutan akhirnya membiarkan mereka lewat dan memberikan mereka makanan yang layak. 길 더 줘. 네? Keberanian Chang Ho menentang ketidakadilan mendapat pujian dan tepuk tangan dari para tahanan lain. Beberapa saat setelahnya, istri dan pengacara Chang Ho datang menemuinya. Itu adalah pertemuan mereka setelah beberapa minggu. Chang Ho menjelaskan alasannya memilih bercerai karena dia tahu gak ada harapan untuknya. Dia akan dipenjara seumur hidup, bahkan mungkin dihukum mati. Namun Miho tahu, jika dia berada di posisi Chang Ho saat ini, pastinya Chang Ho juga akan melakukan hal yang sama. Setelah pemberontakan itu, Chang Ho kembali ditempatkan di sel isolasi. Sekarang dia sadar, tindakannya untuk bunuh diri itu salah. Setidaknya dia harus berjuang untuk membuktikan dirinya gak bersalah, bukan malah menyerah dan pasrah dengan keadaan. Dengan mengaku sebagai Big Mouse, setidaknya dia akan lebih mudah menyelidiki hal itu. Apalagi saat ini, Chang Ho sudah memiliki beberapa orang yang siap membantunya. Untuk menambah pasukan, Chang Ho menyebar kabar bahwa dia akan mengabulkan apa saja permintaan para tahanan. 그딴 걸 믿냐? Namun sejauh ini, hanya 3 orang yang memberikan permintaan, karena mereka berpikir Chang Ho hanya sedang menipu mereka. Salah satunya adalah ketua di sel Chang Ho. Permintaannya adalah agar putrinya yang sudah menghilang selama bertahun-tahun dapat ditemukan. Orang kedua adalah sang psikopat. Dia meminta agar Chang Ho menyelamatkan ibunya, di mana ibunya mengidap penyakit leukemia dan pernah menjalani transplantasi sumsum tulang. Tapi penyakitnya kambuh lagi dan dia butuh transplantasi lagi. Saat ini, ibunya dirawat di rumah sakit tempat Miho bekerja. Di sisi lain, Miho terus mencari tahu isi makalah Jeong, karena alasan dia dibunuh adalah agar makalah itu nggak tersebar.
Namun semua pegawai di sana seperti menutupi fakta yang beredar. 그런 논문 처음부터 아예 없었어요. Mengetahui Chang Ho mulai bergerak, para tahanan kelas atas mulai gelisah. Mereka menyuap Yeon-gap agar mengizinkan mereka melengsarkan Chang Ho. Dan di malam itu, ada 3 orang tahanan yang dipindahkan ke sel yang ditempati Chang Ho. Chang Ho mulai curiga mereka adalah orang suruhan tahanan VIP. Dan benar saja, dia dan beberapa anggotanya tiba-tiba menyerang Chang Ho. Namun sebenarnya pria itu hanyalah umpan, dan aktor utamanya adalah sang psikopat. Ketua sel yang melihatnya langsung menyelamatkan Chang Ho, dan alhasil dia yang menjadi korban. Episode 4. Untungnya, pisau itu nggak mengenai organ vitalnya. Namun karena luka di tubuhnya, dia harus dirawat intensif. Di sisi lain, Miho yang terus berusaha mencari tahu isi makalah Jeong mulai mendapat perhatian dari petinggi rumah sakit. Malam itu ada seseorang yang mengikutinya. Untungnya ayahnya tiba di lokasi tepat waktu. Lalu dia mendapat telepon dari seseorang, di mana orang itu adalah Doha. Entah bagaimana, tapi Doha tahu tentang rencana Miho untuk mencari tahu isi makalah yang dimaksud. Hari itu, Chang Ho menemui Nopak di ruang perawatan. Tak lupa Chang Ho berterima kasih padanya. Lalu pria itu bertanya apakah Chang Ho memang Big Mouse, karena Nopak menyelamatkannya agar Chang Ho dapat mewujudkan keinginannya. Chang Ho yang takut ketahuan pun mengaku dirinya adalah Big Mouse. Di tempat lain, salah satu tahanan yang sempat ingin membunuh Chang Ho ditemukan tewas bunuh diri. Yeon-gap pun mencurigai Chang Ho yang membunuhnya, mengingat pria itu berada di sel isolasi dan tentunya tidak ada tali di sana. 하필 너한테 칼을 겨눈 놈이 죽었어. Sesuai janji, hari itu Doha dan Miho bertemu. Di sana Miho langsung terus terang dan berkata bahwa direktur rumah sakit pasti tahu mengenai makalah tersebut. By the way, direktur rumah sakit adalah istri Doha. Doha pun dengan tegas berkata, istrinya gak mungkin tahu soal itu karena dia sangat mengenalnya. Kembali lagi ke penjara. Di sana terlihat Ji-hoon yang sengaja datang menemui Chang Ho. Dia meminta Chang Ho mengembalikan investasi 100 miliar won di Lala Capital. Namun Chang Ho tetap bungkam. Lalu Ji-hoon mencoba memancing untuk mengetahui apakah Chang Ho benar-benar Big Mouse. Dia bertanya 5 nama klien utama yang sering membeli narkoba pada Big Mouse. Dan lagi-lagi, Chang Ho tetap bungkam. Karena nggak mendapat jawaban, Ji-hoon memberikannya waktu 1 minggu untuk menjawab. Jika masih belum ada jawaban, maka Ji-hoon akan membunuhnya. Saat penjaga membawanya, Chang Ho tiba-tiba memukulnya hingga pingsan. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk menghubungi Doha. Chang Ho memberitahukan firasatnya. Menurutnya, bukan Ji-hoon atau anak buahnya yang menjebaknya menjadi Big Mouse, melainkan Big Mouse itu sendiri yang sengaja menjadikan Chang Ho umpan karena dia nggak mau mengembalikan uang yang dia curi dari Lala Capital. Chang Ho juga meminta bantuan Doha untuk mencari tahu 5 nama klien utama yang sering membeli narkoba pada Big Mouse. Semenjak insiden bunuh diri itu, para tahanan lain mulai ketakutan karena mereka yakin bahwa Big Mouse yang membunuh pria tersebut, dan mereka takut hal serupa terulang pada mereka. Dan ketakutan mereka pun terbukti. Saat di ruang makan, tiba-tiba 2 pria itu terlihat seperti keracunan. Padahal, makanan yang mereka makan berasal dari sumber yang sama dengan tahanan lain. Saat diteliti, diketahui bahwa kedua pria itu tewas akibat racun sianida. Namun berdasar hasil CCTV, tidak ditemukan orang pemberi sianida itu. Malah di sana terlihat sianida itu sudah berada di makanan pria tersebut. Para peneliti bahkan menduga itu adalah kasus bunuh diri.
Namun Yeonkap tetap mencurigai Chang Ho yang membunuh mereka. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggeledahan di selnya. Tapi setelah digeledah, tidak ditemukan barang mencurigakan apapun di dalamnya. Malam itu, terjadi sedikit konflik antara Doha dan Ji-hoon. Hal itu dikarenakan Doha sering memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Ji-hoon. Emosi Doha juga memuncak akibat Ji-hoon terlalu merendahkannya. Menurutnya, selama ini dia selalu memberikan bantuan apapun yang Ji-hoon mau. Tapi Doha selalu saja direndahkan dan dianggap gak berdaya. Akibat perkelahian itu, Ji-hoon pun berniat membalas apa yang dilakukan Doha padanya. Setiap malam, Miho selalu merasa dirinya diikuti. Seperti malam itu, seorang pria terus mengikutinya. Miho yang ketakutan menghubungi ayahnya agar segera menjemputnya. Di saat yang tepat, ayahnya dan Suntae pun tiba dan berhasil menangkap pria tersebut. Ternyata, pria yang mengikutinya selama ini adalah sekretaris Doha. Doha juga mengakui hal tersebut. Dia memang meminta orang untuk mengikuti Miho, namun bukan untuk mencelakainya, melainkan untuk menjaganya. Mengingat penyelidikan Miho untuk mencari tahu isi makalah itu sangat berbahaya, jadi Doha sengaja mengutus orang untuk menjaganya. Doha juga menyerahkan kertas yang berisi permintaan Chang Ho. Dan keesokan harinya, Miho memberikan kertas yang berisi 5 nama klien utama Big Mouse. Sekarang Doha yakin Chang Ho bukanlah Big Mouse, karena jika ia memang Big Mouse, Chang Ho nggak akan meminta bantuannya. Tapi ternyata itu adalah daftar palsu yang ditulis sendiri oleh Ji-hoon. Ya, tujuannya untuk membongkar siapa Chang Ho dan pada siapa ia bersekongkol. Hari yang menentukan kelangsungan hidup Chang Ho pun tiba. Para tahanan menjadikannya sebagai ajang taruhan untuk menentukan pemenang antara Chang Ho dan tahanan VIP. Jerry yang merupakan sahabat Chang Ho yang jadi pemegang taruhan. Ya, walaupun Chang Ho belum tahu mengenal hal ini. Dan mungkin itu adalah hari sialnya. Para penjaga dan tahanan VIP yang melihatnya langsung menghajarnya dan membawa Jerry ke Chang Ho. Mendengar ceritanya, Chang Ho berkata bahwa semua yang memilih Big Mouse akan untung besar. Di sisi lain, terlihat Ji-hoon yang sedang bersama Doha. Ji-hoon memberitahu bahwa esok dia akan menemui Chang Ho untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Ji-hoon juga memberitahu bahwa daftar yang dimiliki Doha adalah palsu, karena Ji-hoon sendiri yang membuatnya. Mendengar hal itu, Doha langsung menghubungi Chang Ho, namun kepala sipir pasti nggak membiarkannya. Pembahasan alur cerita Big Mouth episode 1-4 berakhir di sini. Untuk episode selanjutnya, silakan cek link di bagian deskripsi atau kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata dan ucapan saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.